atributnya. Oke, pemilihan atribut atau splitting atribut adalah atribut yang memiliki nilai information gain terbesar. Seumpama diketahui sampel training set S ya, yang memiliki dari SI buah tuple dalam kelas CI, di mana I itu dari 1, 2 sampai M. Jadi artinya di sini kita memiliki jumlah kelas dalam data pembelajaran kita itu sebanyak M. Maka perhitungan information tersebut atau information measure, bukan information gain tapi information measure, itu perlu dilakukan untuk dapat mengklasifikasi tuple yang ada dalam data pembelajaran. Nah, untuk menghitung information measure ini dapat digunakan rumus yang ada pada slide ini, yaitu minus dari sigma SI dibagi S log basis 2 SI dibagi S, di mana I berjalan dari 1 sampai M. Ingat tadi bahwa M ini adalah jumlah distinct class label dalam data pembelajaran. Kalau kita kembali ke contoh dataset ini, maka M kita ada 2 karena kelas labelnya hanya 2, yaitu no dan yes. Nah, selanjutnya untuk kita dapat menghitung information gain, kita perlu juga menghitung entropi dari sebuah atribut. Jadi misalkan atribut A itu memiliki domain A1, A2 sampai AV, maka entropi dari atribut tersebut dapat dihitung menggunakan rumus sigma S1J plus dan seterusnya sampai SMJ dibagi S dikali information measure yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, V di sini menyatakan jumlah distinct domain di dalam sebuah atribut. Jadi saya kembali ke dataset sebelumnya. Kalau pada atribut age, V-nya itu ada 3 karena distinct domain di dalam atribut age itu hanya 3, yaitu lebih kecil daripada 30, di antara 30 sampai 40, dan lebih besar daripada 40. Sedangkan untuk income ada 3 juga, student ada 2, credit rating ada 2. Nah, setelah kita hitung information measure dan entropi dari atribut, maka kemudian kita bisa menghitung information gain dari atribut tersebut menggunakan rumus information measure dikurang entropinya. Mari kita lihat contoh sederhana ini ya. Kita ketahui tadi sampel kita itu terdiri dari 2 kelas atau 2 kategori. Asumsikan saja kelas P itu by computer sama dengan yes, dan kelas N by computer sama dengan no. Nah, untuk menghitung information measure dari seluruh dataset yang terdiri dari 14 record tadi, maka information measure-nya itu atau ditulis dengan I 9,5 sama dengan 0,940. Dari mana ini kita peroleh? Dari rumus yang ini, yaitu minus 9/14 log basis 2 9/14 ditambah 5/14 log basis 2 5/14. Jadi disum dulu mereka, kemudian dikali dengan min 1. Jadi didapat nilai dari information measure seluruh data pembelajaran yaitu 0,940. Nah, untuk mempermudah perhitungan setiap atribut, ada baiknya kita buatkan dalam bentuk matrik kolom baris seperti ini. Jadi seandainya kita ingin mengamati atribut age,
yang kita tahu bahwa atribut age itu memiliki 3 domain yang berbeda, yaitu lebih kecil pada 30, antara 30 sampai 40, dan lebih besar pada 40. Dan kita bisa mengetahui berapa banyak tuple di dalam kategori lebih kecil pada 30 umurnya yang jatuh atau berkategori yes. Nah, coba kita lihat. Lebih kecil 30 tapi kategorinya yes. 1 di sini dan 2. Oke, maka dapat dilihat dalam tabel sederhana di sini, yes yang lebih kecil pada 30 ada 2 sampel, dan yang dalam kategori no ada 3 sampel. Begitu juga kita coba hitung, kita summary-kan dalam tabel ini berapa sampel yang umurnya di antara 30 sampai 40 tapi dia berkategori yes, ada 4, dan tidak ada yang berkategori no. Begitu juga untuk yang lebih besar daripada 40 umurnya. Nah, setelah nilai masing-masing domain ini kita peroleh, kita hitung information measure-nya. Sama saja seperti kita menghitung information measure dari seluruh data pembelajaran tadi. Ya, tinggal kita hitung min 1 dikali buka kurung 2 per 5 log basis 2 per 5 ditambah 3 per 5 log basis 2 3 per 5 dapat 0,971. Begitu juga dengan nilai information measure untuk umur di antara 30 sampai 40 dan lebih besar pada 40. Nah, setelah kita dapatkan informasi atau perhitungan ini, nah, entropi dari atribut age dapat kita hitung menggunakan rumus entropi yang sebelumnya sudah kita diskusikan. Nah, apa maksudnya? Apa maksud dari entropi atribut age? Kita ingin menghitung untuk umur yang lebih kecil pada 30, itu ternyata ada 5 dari 14 sampel, dengan 2 itu masuk pada kategori yes dan 3 masuk pada kategori no. Ya, ini hanya yang bagian sini saja. Nah, untuk yang antara 30 sampai 40 berarti dapat kita katakan ada 4 dari 14 sampel yang ada, dan 4 buah sampel itu berkategori yes dan 0 buah sampel berkategori no. Begitu seterusnya. Kita lakukan perhitungan ini, kita dapatkanlah nilai dari entropi atribut age sebesar 0,694. Ya, jadi information measure dari 2,3 sudah kita hitung di sini. Ya, jadi tinggal Anda substitusi saja ini 5 per 14 dikali 0,971 ditambah 4 per 14 dikali 0 ditambah 5 per 14 dikali 0,971. Maka didapatkan nilai entropi H adalah 0,694. Nah, setelah entropi dari H kita peroleh, information measure dari seluruh dataset pembelajaran sudah kita peroleh juga, maka information gain dari atribut H adalah information measure dari 9,5 dikurang entropi H yang kita sudah hitung sebelumnya, yaitu 0,246. Nah, karena kita tahu sampel kita tadi, dataset kita itu memiliki atribut age, atribut income, atribut student, atribut credit rating, maka kita juga harus menghitung information gain untuk income, information gain untuk student, dan information gain untuk credit rating. Nah, dari hasil perhitungan, mungkin tidak diperlihatkan perhitungannya di sini, tapi Anda bisa mencoba menghitungnya sendiri. Kita dapat gain dari atribut income adalah 0,029, information gain dari atribut student adalah 0,151, dan information gain dari credit rating adalah 0,048. Nah, jika kita bandingkan keempat atribut ini, yang paling besar information gain-nya adalah atribut dari age. Oleh karena itu, dataset atau data pembelajaran
dipilah atau dipecah itu berdasarkan atribut age. Makanya kalau kita kembali kepada ilustrasi decision tree tadi, age berada pada posisi root. Nah, kita tahu sekarang karena age ini yang menjadi atribut pemisah pertama, dan di dalam age itu ada subset yang berada dalam kelompok lebih kecil pada 30 tahun. Dan ada juga subset dari 14 sampel kita tadi yang jatuh di antara interval ini, dan yang satunya lebih besar pada 40. Nah, masing-masing subset ini harus kita lanjutkan proses splittingnya. Nah, sebagai contoh, karena age sudah menjadi atribut di atas, maka subset yang kita miliki untuk umur di bawah 30 hanya memiliki 3 atribut sisa, yaitu student, credit rating, sama income. Nah, ketiga atribut itu harus kita hitung lagi information gain-nya, dan berhenti jika tidak ada lagi atribut yang dapat dibagi, tidak ada lagi sampel yang bisa diamati, dan satunya lagi adalah semua data set yang ada di dalam subset ini sudah berada di kelas yang sama. Oke. Nah, akhirnya kalau ini Anda teruskan, proses ini Anda teruskan untuk sub data pembelajaran yang sudah di split berdasarkan umur, maka kita akan mendapatkan decision tree model kita seperti ini, ya, seperti ini. Ini mungkin karena datasetnya tidak banyak sehingga level dari tree juga sangat pendek, levelnya tidak terlalu dalam. Tapi kalau data kita besar, Anda bisa bayangkan bahwa tree ini akan tumbuh besar sampai beberapa level.